Jadi kita mau memperkenalkan mainan ya seperti gasing, mungkin jengket, congkak, anak-anak muda, anak-anak milenial itu supaya lebih tertarik pada budaya daripada gadgetnya. Pengennya gitu menjadi pelopor, menjadi yang utama gitu untuk melestarikan budaya. Halo Okta, pagi. Pagi Kak. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga. Alhamdulillah. Jadi welcome to YouCast di Studio Ulasan TV. Hari ini kita ada Okta Ardina, Putri Budaya Kepulauan Riau 2023. Ya benar Kak. Congratulations untuk pencapaiannya sebagai Putri Budaya Kepulauan Riau. Tapi boleh ceritain nggak nih Okta? Gimana sih awal cerita Okta bisa daftar terus akhirnya terpilih mewakili Provinsi Kepri nih? Untuk awalnya itu kita dapat info pendaftaran itu dari guru kita sendiri. Jadi pendaftarnya dari Instagram lewat link bit.ly. Nah, setelah daftar menghubungi admin untuk bilang kalau kita udah udah daftar. Terus setelah itu dikasih tahu jadwal untuk interview. Jadi kita dijadwalkan untuk interviewnya via telepon. Setelah itu beberapa seminggu gitu kita udah mendapatkan hasil ya, alhamdulillah yang keluar kalau Okta itu lulus jadi Putri Budaya Kepulauan Riau. Okta ini kan masih SMA ya saat ini. Nah pada saat mendaftar itu kan melalui via online ya, berarti ada mungkin kegiatannya pada saat pendaftaran, ada mungkin dikumpulkan di satu tempat lalu melalui pelatihan dan lain-lain, ada nggak? Untuk itu nggak ada ya Kak, karena di provinsi kita sendiri itu belum ada pemilihan yang dari daerah. Jadi Okta itu interview langsung dari panitia pusat yang mempunyai yayasan yang mengadakan acara ini, lomba ini. Berarti dengan kontestan-kontestan lain Okta juga sendiri belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu, iya, cuman pas kemarin interview kebetulan Okta itu berdua sama Provinsi Banten. Itu cewek kan, jadi udah kenal gitu deh. Tapi ya alhamdulillah juga kakak itu juga lolos yang Banten. Nah itu pada saat akhirnya pengumuman nih kalau Okta menang sebagai Putri Budaya Kepulauan Riau Provinsi Kepri 2023 nih, itu kan ini dapat selempang nih, berarti ada mungkin seremonialnya. Itu hanya Okta? Iya Kak, itu cuman ya jadi karena udah lolos jadi dikirimin selempangnya dari sana. Untuk gitu. seremonial dari mungkin pihak yayasan atau bahkan ada nggak sih ikut campur pemerintah khususnya dinas kebudayaan nih? Untuk itu nggak ada sih Kak, soalnya kan Okta jalur mandiri. Ini jalur mandiri berarti. Iya. Oke. Ini jalur mandiri berarti sekarang kan Okta ini bakal mewakili Provinsi Kepri menuju nasional. Iya. Nggak ada ikut campur tangan pemerintah, mungkin support gitu Okta? Untuk itu pasti Okta udah minta dukungan dari Dinas Kebudayaan, sempat udah ngirimin proposal ke sana, juga proposalnya alhamdulillah udah diterima. Cuman belum ada konfirmasi kelanjutannya bagaimana Kak. Oke. Ini kan sekarang Okta udah terpilih jadi Putri Budaya Kepulauan Riau, akan mewakili ke nasional lagi. Gimana perasaannya? Untuk seneng ya pasti seneng ya Kak, tapi suatu tantangan juga, agak grogi juga karena ini pertama kali terjun di dunia pageant. Gitu. Sebelumnya kan Okta nggak pernah nih ikut-ikut ginian. Ya jadi ada rasa takut juga ada, pastinya seneng gitu. Ya Okta pasti berusaha yang terbaik untuk Kepulauan Riau. Tapi pada saat mendaftar itu kan tadi dapat dari guru ya Okta. Iya. Nah, apa tuh motivasi dalam diri aku mau ikut daftar pageant jadi Putri Budaya Kepulauan Riau? Kalau Okta tuh sebetulnya emang pingin berkegiatan sebenarnya. Kebetulan guru Okta tuh juga duta pemuda kebudayaan. Jadi gimana sih Pak biar bisa kayak Bapak, pengen juga loh gitu kan ikut yang gitu-gitu. Terus tuh setelah bilang kayak gitu beberapa minggu tuh ada pendaftaran nih Putra Putri Budaya Indonesia kan. Kepri masih kosong Kak, di situ masih ada pendaftaran untuk Kepri kan. Jadi coba kamu daftar sama teman kamu yang putra. Jadi sama-sama daftar, alhamdulillah kepilihnya berdua.
Alhamdulillah kepilihnya berdua Berdua. satu sekolah Satu lagi. sekolah. Dan Jadi, kalian bakal sama-sama ntar. Iya, sama-sama. Jadi kan kalau dapatnya orang luar kota tuh kayak mungkin agak susah komunikasi ya. Ini alhamdulillahnya dapat satu kota, terus malahan teman sendiri gitu. Temen sendiri pula, Iya. satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Nah, kalian berdua nih pada saat mengikuti lomba ini apa aja nih yang khususnya Okta dan temen ya, apa aja nih yang dipersiapin? Untuk persiapan itu kami kan belajar tentang budaya ya pastinya. Itu kami lebih menonjolkan untuk kepermainan tradisional. Terus kami juga udah mempersiapkan program untuk turun ke lapangan, itu sosialisasi ke sekolah-sekolah lain, terutama ke sekolah sendiri ya, karena kan harus mengenalkan ke keluarga sendiri gitu kan Kak. Orang-orang terdekat Dekat kita yang dulu. pertama ya, Iya. Okta. Jadi setelah itu juga ingin sosial eksperimen gitu Kak. Jadi kayak nanya seputar kebudayaan sama orang-orang yang nggak dikenal gitu. Sejauh apa sih mereka tahu tentang kebudayaan Kepulauan Riau gitu. Oke, itu tadi sejauh apa sih orang-orang sekitar kita khususnya mengenal kebudayaan Kebudayaan. Kepulauan Riau nih. Tapi seperti yang kita tahu ya, Okta, mulai di generasi-generasi saat ini, terutama kita yang masih remaja seperti Okta dan teman-teman, banyak yang mulai meninggalkan budaya. Bisa dikatakan seperti melupakan dan kurang melestarikan. Apa nih yang menjadi motivasi Okta malah tertarik ingin melestarikan budaya, mengenalkan kepada mereka? Kenapa? Itu dia kan Kak, karena kayak Okta sama budaya luar tuh emang kurang, tapi kayak lihat teman-teman lebih suka budaya luar gitu kan. Juga nggak tahu tentang budaya sendiri, kadang juga ini tuh sebenarnya kebudayaan mana, kita nggak tahu yang sebenarnya kebudayaan kita mana. Kadang kan malahan kebudayaan kita tuh yang direbut sama orang luar gitu. Seharusnya kan kita nih harus kuat ya, yakin kalau itu adalah kebudayaan kita, biar nggak diambil sama orang luar gitu. Kita kan juga harus memperkenalkan ke orang luar kan gitu Kak. Jadi kayak dari Okta ya pengennya gitu, menjadi pelopor, menjadi yang utama gitu untuk melestarikan budaya, biar teman-teman juga ngikut gitu kan. Karena Wah, kan keren. masih sebaya kan, Iya, sebaya benar. kan lebih enak gitu ngobrol sama teman. Mungkin bermain pun juga enak gitu. Keren banget sih niat dari kamu sendiri. Tapi ini Okta, yang bikin aku penasaran dan juga lupa tadi aku tanyain. Pada saat interview dari pusat langsung ke Okta melalui via online, itu apa aja sih pertanyaan dari interviewernya? Pertanyaannya itu nggak yang begitu sulit ya Kak. Itu Okta tuh ingatnya ditanya, oh ya kan sebelumnya Okta masih sekolah, itu ditanya kamu umur 18-nya kapan gitu kan. Emang sekarang berapa nih umurnya? Belum genap 18, masih Oh, belum 17. genap 18. Iya, karena acaranya itu November, Oktober udah 18. Jadi boleh ditanya kan. Oh, berarti boleh. Terus tuh ditanya prestasi apa yang kamu dapat sebelum ngikut ini gitu kan. Ya, jadi Okta bilang pernah ikut lomba masak, alhamdulillah menang juara 1. Terus juga ditanya tentang apa sih tujuan Okta ngikut ini gitu. Apa tuh yang pada saat itu Okta sampaikan ke... Tujuan Okta itu ya pastinya seperti tadi, kayak Okta tuh mau jadi pelopor, menjadi orang pertama yang melestarikan budaya, mengajak masyarakat, mengajak teman-teman terutama anak muda yang doyan gadget sekarang kan. Nah, gitu. Bukan lagi. Iya kan, mungkin Okta kan lebih sosial media juga enak ya kan bagiin tentang budaya, jadi lebih enak gitu ngenalinnya kalau dari sosial media. Jadi seperti itu Kak tujuan Okta. Tujuan Okta itu. Iya. Tapi Okta, tanggapan dari teman-teman mendukung? Teman-teman pasti mendukung, soalnya seneng juga kan. Awalnya emang diam-diam. Kenapa? Ya diam-diam dulu Kak, biar kayak kaget, wow surprise gitu kan. Temennya tiba-tiba Anaknya full of surprise Okta ini ya kayaknya ya. ya tiba-tiba udah jadi putri aja kan. Kan juga awalnya kayak bingung, lanjut nggak nih ya, ayo yakin aku gitu kan, butuh support. Kan support kan dari orang terdekat dulu. Benar. Jadi tanya-tanya kan, udah nggak apa, yuk bisa, kami kan ada di belakangmu gitu. Teman-teman dukung, suka juga kan, kayak temennya ada yang ini ngikut gini gitu loh Kak. Kalau dari keluarga, mama papa? Kalau keluarga juga ngedukung, awalnya ya selama hal itu positif Kak, apa sih yang nggak boleh gitu, kata orang tua. Yang
orang tua pastinya sangat mendukung. Tapi Okta punya nggak nih prestasi atau mungkin kegiatan yang emang relate sama apa yang Okta jalani hari ini, yakni jadi Putri Budaya? Kalau untuk kegiatan Okta ya, sebenarnya tuh nggak ada yang menyangkut kebudayaan karena Okta sendiri aja sekolahnya jurusannya kuliner gitu. Tapi kan sekolah kita sendiri tuh sekolah pariwisata ya. Jadi tuh pariwisata berkaitan juga dengan budaya gitu Kak. Jadi ya ada sangkut-sangkutnya dikit lah. Sangkut-sangkutnya dikit lah. Tapi Okta sendiri nanti bakal goes to nasional di bulan berapa? Itu kita pergi ke Bengkulu di bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke, berarti 5 hari. Iya. Nah, sebelum ikut lomba, apa aja nih yang bakal dipersiapkan dari Okta sendiri? Persiapan pastinya itu kita kan nanti di sana juga ada apa tuh Kak? Rundown acara? Rundown acaranya tuh ada gala dinner. Itu gala dinner kan kita menggunakan pakaian adat. Nah, itu tuh pakaian adat pengantin pasti udah disiapin gitu. Terus tuh juga ada deep interview. Itu pastinya kita udah mempersiapkan diri kita itu untuk menceritakan pasti pertanyaannya tentang seputar budaya. Terus juga katanya itu bakal ada presentasi tentang kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau, tentang kebudayaan masing-masing daerah seperti itu. Jadi pasti Okta udah mempersiapkan untuk PowerPoint-nya, untuk apa yang kita bakal bawa ke sana gitu. Kalau untuk dari Kepulauan Riau sendiri, budaya atau mungkin permainan atau apalah gitu, apa yang pengen Okta tonjolkan ke nasional bahwa Kepulauan Riau itu punya mungkin salah satu adalah permainan gasing, itu asli dari Kepulauan Riau ya kalau aku nggak salah. Nah, apa tuh contohnya yang pengen Okta kenalin? Kenalin itu fokusnya lebih ke permainan ya. Kalau yang tadi mau sosialisasi ke sekolah tuh lebih terarah ke permainan tradisional karena Okta juga turunnya mau ke anak-anak karena kan usia dini itu lebih mudah nangkap ya Kak, apalagi biar untuk mengurangi main gadget gitu. Jadi kita mau memperkenalkan mainan ya seperti gasing, mungkin jengket, congkak, apalagi untuk sekarang itu lagi musim layang-layang karena lagi angin kuat ya. Nah, itu memanfaatkan situasi. Iya. Kebetulan juga punya adik kan, jadi tahu lah lagi musim apa nih gitu. Jadi kayak lebih enak memperkenalkan sama anak-anak gitu. Jadi lebih fokus ke permainan daerah gitu. Ingin melestarikan budaya dan juga memperkenalkan khususnya ke sekolah-sekolah di usia dini ya Okta. Iya. Udah mulai progres tersebut dilakukan? Kalau untuk ke sekolah itu belum ada mulai ya Kak. Tapi sekolah udah memberikan dukungan, udah mengizinkan kalau kami untuk pergi ke sekolah-sekolah seperti itu. Goes to school ya. Iya, berarti kalau dari sekolah ya Okta ya. Iya. Itu kan dukungannya adalah sekolah mengizinkan Okta. Tapi kan kita pasti tentunya sama-sama tahu kalau kita tuh butuh yang namanya akomodasi atau persiapan. Itu dukungannya dari mana Okta? Mandiri? Beberapa guru tuh pastinya ngebantu kita Kak. Tahu kan. Jadi banyak juga masukan-masukan karena kan dari Okta sendiri kan ini pribadi, jadi kayak butuh sponsor, butuh bantuan, jadi udah dibantuin kayak direkomendasiin lah, coba kamu tanya sini, coba kamu kesini, atau dari gurunya juga biar kami hubungi ini gitu Kak, biar lebih enak, lebih mudah gitu mencari bantuan. Kan awalnya karena Okta mandiri ya, jalur mandiri gitu. Tapi Okta sendiri berarti adalah Putri Budaya pertama di Kepri. Iya betul Kak. Sebenarnya itu kalau ajangnya itu udah dari tahun lalu. Cuman tahun lalu itu belum ada yang turun dari Kepulauan Riau. Jadi untuk Okta ini tahun pertama Kepulauan Riau turun ke nasional. Putra dan Putri Budaya. Apakah ini lombanya kalian berdampingan sebagai putra dan putri atau mungkin sebenarnya satu-satu nih? Sebenarnya itu satu-satu Kak di sana. Satu-satu. Di sana tetap lombanya sendiri-sendiri. Karena kan ada juga beberapa provinsi tuh ada yang putranya belum ada juga yang putrinya belum ada. Jadi sendiri nggak berpasang.
Cuma kebetulan Okta dan temen Okta, yakni adalah Putra Budaya Kepri, itu malah terpilihnya satu kelas dan satu sekolah. Iya, kebetulan sekali. Jadi lebih enak komunikasi teman sendiri kan. Kalau kayak gini lebih enak gitu loh Kak, bicarain tentang mau bawa apa, tentang kita tuh mau gimana, kan jadi enak sharing-sharingnya. Kalau orang baru dikenal kan kita belum tahu suluk-buluknya ya Kak. Itu yang kayak untungnya dapat teman sendiri gitu, kayak gitu. Terus Okta sama Kaihan ya nama temannya. Iya, Nah, sama Kaihan. itu programnya apakah kalian sama-sama pengen goes to school mengenalkan, atau mungkin kalian punya opini yang berbeda-beda terus mau jalan sendiri atau gimana? Kalau itu kami jalannya sama-sama Kak. Kalau itu kan karena kami berdua jatuhnya memang berpasangan gitu kan. Jadi kami kalau itu berdua karena kebetulan kami dari sekolah yang sama kan. Jadi programnya sama, cuman mungkin konten-konten di Instagram tuh berbeda. Kami juga membagikan konten seputaran budaya Kak, gitu. Jadi cuman yang untuk ke sekolah tuh sama, sosial eksperimen tuh sama, cuman yang konten di Instagram tuh berbeda. Berarti kalian kompak ya, nggak ada Iya. persaingan di sini. Sehat banget loh hubungan antara Putra dan Putri Budaya Kepri. Kita kasih aplaus dulu deh untuk untuk Okta Ardina, sampai lupa loh karena ingatnya dia adalah Putri Budaya Kepri. Nah, Okta ini kan bakal melangkah ke tahap nasional. Tapi seperti Okta bilang tadi, kalau Okta tuh adalah yang pertama. Benar kan? Bener. Ada nggak perasaan kayak entar aku di sana gimana ya, karena belum ada yang pernah nyoba dari Kepri sendiri. Itu Okta belajar dari siapa untuk nanya-nanya pengalaman ikut pageant, terutama Putri Budaya? Kalau nanya-nanya pengalaman itu ya dari guru yang menyampaikan tadi, itu dari Pak Murjani, karena beliau juga menang menjadi Duta Pemuda Kebudayaan 2023, Indonesia 2023. Indonesia? Iya, kemarin audisi di Bali. Audisinya di Bali. Wow. Berarti sebenarnya Okta ini terinspirasi Inspirasi, dari iya. gurunya sendiri dan juga dapat dukungan penuh dari gurunya sendiri. Iya, betul Kak. Ini untuk pengalaman pertama, ada nggak kekhawatiran dalam diri Okta? Khawatir, iya, tapi ya dengan dukungan orang-orang terdekat ya, jadi semangat, harus bisa, harus yakin kalau ya Okta tuh harus bisa, jadi nggak ada rasa down tuh, nggak ada sih Kak, pasti semangat terus maju. Iya. Tapi Okta kalau misalnya dalam, kebetulan nih kita kan mungkin penonton di rumah termasuk aku sendiri kurang tahu tentang namanya pageant putra dan putri gitu. Tapi kalau misalnya dalam Putri Budaya dan juga Putra Budaya, itu apa yang dinilai? Pengetahuan terkait budaya dari daerah asalnya kah? Atau mungkin ada hal-hal lain nih Okta? Kalau penilaian itu ya Kak, ya tentang pengetahuan kita tentang budaya Indonesia, karena kita nggak Indonesia cakupannya? Iya, cuman mungkin kalau untuk yang tadi ya presentasi itu cuman presentasikan budaya daerah masing-masing. Budaya masing-masing? Iya, kalau pertanyaan itu seputar bagaimana sih kita menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus juga dinilai tentang public speakingnya juga dinilai Kak, karena kan juga itu kan suatu yang termasuk Nilai dalam plus. nilai plus gitu Kak. Oke. Ngomong-ngomong soal public speaking, dari tadi Okta ini anaknya percaya diri, ngomongnya lancar, gak nervous sama sekali. Okta, kamu keren banget. Ini belajar dari mana tentang public speaking, menumbuhkan percaya diri? Bagi-bagi dong tipsnya ke teman-teman di rumah. Kalau untuk percaya diri itu harus dari diri sendiri ya Kak, karena kalau diri kita yakin kalau kita bisa, pasti itu bisa. Jangan takut kayak aduh pasti aku nggak bisa. Kita yakin kalau kita itu bisa gitu, jadi pasti apa yang kita lakukan tuh kesalahan itu bukan hal yang untuk kita buat nggak semangat ya, malahan itu untuk kita menjadi semangat, menjadi acuan kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Oh aku gini tuh belum bisa, apa sih yang harus aku perbaiki gitu loh Kak. Kebetulan juga Okta tuh dari baru masuk SMK itu udah belajar ya untuk jadi MC. MC sekolah, jadi Okta udah lumayan terbiasa ya untuk ngomong seperti ini. Itu juga guru Okta juga yang kayak, Okta kamu nih kayaknya harus diasah nih, kamu bisa nih, Berpotensi besar loh Okta untuk Iya. lebih berkembang lagi ke depannya. Katanya
kamu bisa nih, ayo coba belajar terus. Jadi apa-apa kalau di sekolah tuh ya alhamdulillah Okta yang diminta tolong, coba dong kamu ya nanti acara ini, ya siap gitu. Berarti emang sering MC, jadi sebenarnya untuk tampil di hadapan publik, di hadapan umum, untuk ngobrol di tempat-tempat yang ramai bukan suatu pertama untuk Okta. Jadi harusnya ini berjalan lancar ya Okta ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya Okta, semoga nih kita sama-sama doain supaya Okta dan juga temen Okta Kaihan menang dan terpilih menjadi Putra Putri Budaya Indonesia. Program apa sih yang khusus banget pengen Okta lakuin untuk Kepri? Programnya itu tadi Kak, yang melestarikan budaya. Itu tuh pengen banget itu usahanya tuh tercapai yang untuk melestarikan budaya. Karena emang sekarang ya kalau emang dari pantauan sendiri itu dilihat anak-anak tuh emang lebih ke gadget. Jadi kayak mau ngurangin gadget gitu loh Kak, jadi tujuannya. Terus juga karena budaya kita nih emang lagi kurang untuk anak muda tuh kurang kalau tentang kebudayaan. Itu tadi untuk mengajak anak-anak muda, anak-anak milenial itu supaya lebih tertarik pada budaya daripada gadgetnya, daripada gamenya gitu. Khususnya permainan di Kepulauan Riau. Iya, khususnya permainan. Juga kalau Kaihan ya itu dia lebih ke kuliner Kak. Kuliner Kepulauan Riau. Iya, makanannya kayak otak-otak gitu, mie lendir. Itu kan emang dari Kepulauan Riau ya, mie tarempa gitu. Jadi memang kalau misalnya Okta fokus kepada permainan, teman Okta fokus kepada makanan. Iya. Mentang-mentang anak kuliner banget. Tapi Okta, ini harapan Okta ke depannya tuh apa? Oh, harapan Okta sih apa yang Okta pengen capai untuk melestarikan budaya itu semoga berjalan lancar, terus juga ada hasil, karena kan emang sulit ya Kak untuk zaman sekarang ini. Maka dari itu Okta tuh lebih ke pengetahuan budaya itu lebih dipamerkan di sosial media, karena anak-anak kan emang sukanya medsos gitu kan. Jadi semoga tuh ada perubahan dengan apa yang Okta lakukan, apa yang Okta usahakan dengan teman Okta. Amin. Ya, seperti itu. Terus juga pengennya untuk tahun depan mungkin ada lanjutan dari Putra Putri Budaya Kepri 2024. Agar tidak terputus di sini aja. Tapi Okta, kalau misalnya tadi Okta bilang saya ingin melestarikan budaya, tapi kita tentu butuh dukungan yang lebih khususnya dari pemerintah. Kalau dari pandangan Okta sendiri, udah seperti apa nih kinerja pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan untuk memajukan budaya di Kepulauan Riau? Kalau di Kepulauan Riau itu Okta lihat ya itu udah bagus gak? Karena kita kadang ada festival, ada pawai, seperti itu tuh udah kayak itu melestarikan budaya, membawa budaya kita tetap terjaga di kepulauan sendiri, di daerahnya sendiri gitu. Kalau menurut Okta sih udah bagus. Harus dikenalkan juga ke nasional. Iya. Tapi Okta, kalau misalnya dari pandangan Okta, selain permainan, itu apa sih kebudayaan di Kepulauan Riau yang mungkin sudah tidak dilestarikan lagi? Yang nggak dilestarikan apa ya? Kayaknya itu kalau di Kepulauan Riau tuh terlestarikan semua sih Kak. Karena kayak dari tarian seperti itu kan, apalagi kalau kita nih tarian tuh bagus-bagus semua sih Kak menurut Okta. Tarian, terus kain khas daerahnya itu juga tetap terjaga, nggak ada yang terputus gitu. Jadi semuanya masih aman sih Kak untuk di Kepulauan Riau. Oke, berarti menurut dari Okta sendiri, kinerja pemerintah untuk mempertahankan dan juga mengenalkan budaya Kepulauan Riau itu sudah baik. Iya. Dan dilanjutkan dengan Okta yang akan melestarikan ke anak-anak di usia dini agar mereka bisa lah ya fokus itu pada permainan tradisional daripada ke gadgetnya. Iya benar. Nah, Okta sekarang udah ada di tingkatan yang luar biasa untuk anak seumuran Okta jadi Putri Budaya dan bakal ke Bengkulu di November. Iya benar Kak. Oke, itu kalau misalnya masyarakat atau mungkin dari pihak lain nih pengen mendukung Okta secara mungkin dari pemikiran apa ya? Pokoknya memberikan dukungan nih. Dukungan seperti apa nih yang bisa kita kasih ke Okta? Untuk dukungan itu ntar di prakarantina, pas di karantina dan di prakarantina itu ada
Voting? Ada Oh, ada voting. voting. Itu lewat Instagram official Putra Putri Budaya Indonesia. Itu ada voting, mungkin ada nanti kita ada photoshoot, itu di post dan like terbanyak bisa jadi pemenang terfavorit. Nah, sampein dong ke pemirsa UTV di sini. Buat teman-teman, mohon bantuannya untuk bantu like postingan kita Putra Putri Budaya Kepulauan Riau 2023 di Instagram official Putra Putri Budaya Indonesia. Jadi mohon dukungannya. Oke, thank you. Nah, Okta, ini terakhir banget nih. Sekarang Okta udah jadi Putri Budaya, udah bisa kita katakan wow, luar biasa. Pencapaian apa yang Okta inginkan ke depannya? Pencapaiannya Okta lebih baik lagi, public speakingnya lebih ditingkatkan. Terus Okta juga untuk membawa teman-teman tuh lebih enjoy gitu loh Kak, lebih enak. Semoga tuh apa yang Okta mau tuh bisa tercapai gitu. Oke, amin. Amin.